Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Zakat fitrah menggunakan uang rupiah. Emang boleh ya? Oh iya Mul, bentar lagi mau lebaran loh. Iya nih. Oh iya Ham, kamu udah zakat fitrah belum? Alhamdulillah, udah kemarin. Biar simpel, kemarin zakat fitrah pakai uang. Loh. Kok pakai uang? Pada zaman Nabi, zakat fitrah itu menggunakan bahan makanan pokok, baik itu gandum, kurma, dan sebagainya. Di zaman Nabi, udah ada uang sebagai alat pembayaran. Tapi nggak ada yang zakat fitrah pakai uang. Kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, kenapa harus menyimpang ente? Kembali kita mengingatkan tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Huzaimah berikut ini. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW qama khatiban fa'amara bi sadaqatil fitri sa'i tamrin aw sa'i sya'irin an kulli ra'sin anis saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi. Yang artinya pada suatu hari menjelang Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW berdiri untuk khutbah, kemudian memerintahkan untuk pelaksanaan zakatul fitri berupa 1 sok dari kurma ataupun 1 sok dari gandum untuk setiap orang, baik itu yang besar atau kecil, baik merdeka ataupun budak. Perhatikan kembali hadis ini. Yang diperintahkan secara langsung oleh Nabi adalah 1 sok dari kurma dan gandum. Lalu, sahkah zakat menggunakan rupiah atau mata uang? Al-Imam Nawawi dengan jelas telah membahas ini pada kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan, la tujzi'ul qimatu fil fitrati indana. Wabihi qala Malikun wa Ahmadu wa Ibnul Mundhir wa qala Abu Hanifata yajuzu. Hakahu Ibnul Mundhir anil Hasan al-Basri wa Umar bin Abdul Aziz was Sauri. Bahwasanya tidak cukup mengeluarkan zakat fitrah dengan mata uang atau harga. Pendapat ini diusung oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Imam Ibnul Mundhir. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah berkata, diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti makanan. Sebagaimana riwayat ini dicuplik oleh Al-Imam Ibnul Mundhir dari Sayyidina Hasan al-Basri dan juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Al-Imam Sufyan as-Sauri. Nah, Al-Imam Ishaq dan Al-Imam Ibnu Tsaur mengatakan bahwasanya boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang saat dalam keadaan darurat. Yakni apa? Tidak ada beras ataupun bahan makanan yang semisalnya. Syekh Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau mengatakan bahwasanya membayar zakat fitrah dalam bentuk uang menurut mazhab Hanafi itu boleh hukumnya. Ini boleh mengeluarkan zakat fitrah sebagai pengganti dari biji-bijian atau buah-buahan yang telah disebutkan oleh para ulama. Kemudian diganti dalam bentuk dirham ataupun dinar ataupun uang atau barang-barang atau apa saja. Karena yang wajib sebenarnya adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, cukupkanlah mereka, yakni fakir miskin, dari meminta-minta pada hari ini, yakni hari Idul Fitri. Maka mencukupkan al-ighna kepada orang fakir itu bisa terwujud dengan memberikan nilai atau harga dari biji-bijian ataupun harga dari buah-buahan tersebut. Bahkan dikatakan lebih sempurna dan lebih memenuhi kebutuhan serta lebih fleksibel, lebih mudah karena itu lebih bisa digunakan untuk memenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka jelaslah bahwa kandungan nas tersebut adalah mencukupkan pada kebutuhan fakir miskin. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 3 halaman 909. Namun perlu difahami bahwa dalam mazhab Hanafi kewajiban zakat itu terbatas pada 4 hal saja yang memang dimansus oleh Nabi, yaitu gandum hentoh atau syair ataupun kurma kering, kamar,
ataupun kismis atau zabib. Dan 1 sok menurut mazhab Hanafi itu adalah kurang lebih 3,8 kilogram. Teman-teman bisa melihat di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh di juz 2 halaman 909. Maka bagi Anda yang mau zakat fitrah dengan uang menggunakan mazhab Hanafi, perhatikan 2 ini. Harganya bukan berpatok pada beras, tetapi harga kurma ataupun harga gandum ataupun harga kismis yang dalam mazhab Hanafi nisabnya adalah 1 sok kurang lebih 3,8 kilogram. Maka konsekuensi yang bisa kita pahami jika Anda ingin mengikuti pendapat mazhab Hanafi dalam mengeluarkan zakat menggunakan uang adalah berikut ini. Gambaran pertama, jika Anda menggunakan harga kurma premium atau kurma ajwa atau kurma nabi yang harga kisaran per kilonya itu di antara 130.000, maka jika dikalikan 3,8 kilogram akan keluar harga Rp494.000. Itu estimasi tertinggi. Atau kemungkinan kedua, jika Anda ingin mengeluarkan harga gandum utuh, yang mana teman-teman bisa cek di internet, harga kisarannya itu antara 30.000 sampai dengan 37.000. Maka 3,8 kilogram soknya Hanafi dikali dengan 37.000, keluarlah angka Rp140.000. Atau Anda menggunakan pilihan ketiga, atau menggunakan harga kismis atau zabib yang sekarang harga per kilogramnya itu kisaran antara 50.000 sampai 130.000. Maka jika kita pakai harga yang paling murah 3,8 kilogram dikali 50.000 keluar angka Rp190.000. Itu estimasi harga kismis terendah. Nah, jika menggunakan pendekatan ini, kira-kira teman-teman lebih milih mengeluarkan 3 kg makanan pokok yang harga satuannya let's say 16.000 atau harga-harga makanan yang mahal-mahal tadi. Nah, jadi zakat fitrah menggunakan uang ini tidak cukup jika kita mengacu pada jumhur ulama. Namun memang ada ulama yang memperbolehkan, diantaranya ulama-ulama madhab Hanafi. Sekali lagi, perbedaan ini muncul karena satu, yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah literally makanan pokok, gandum ataupun kurma kering, bukan nominal harganya. Yang kedua, pendekatan alat ukur para ulama yang telah dijelaskan pada episode sebelumnya. Yang ketiga, konversi harga bahan makanan yang ditentukan Nabi terhadap harga yang berlaku hari ini yang cenderung fluktuatif. Maka saran saya menggunakan beras atau makanan pokok yang berlaku di sebuah daerah itu lebih afdol. Kenapa? Satu, demi menghindari perbedaan pendapat di antara para ulama, yang mana mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Yang kedua, teman-teman, kita akan terlibat dalam pergerakan perekonomian, warung-warung, warung kelontong, ataupun orang-orang yang jualan makanan pokok di sekitar kita. Maka dengan demikian kita akan memberikan zakat fitrah untuk fakir miskin dan juga menggerakkan roda perekonomian warung-warung yang ada di sekitar kita. Pun demikian, kalau Anda mau menggunakan uang, menggunakan rupiah, Anda bisa taklid kepada mazhab Hanafi dengan konsekuensi, dengan harga takaran yang sudah kita bahas di atas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita maksimalkan kualitas zakat fitrah kita, karena zakat adalah penyempurna puasa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah berikut ini, bahwasanya farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafas wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqah. Bahwasanya poin pentingnya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ini sebagai pembersih untuk orang-orang yang berpuasa
Karena selama puasa kita pernah ngomong yang kurang manfaat, kurang layak, atau bahkan melakukan dosa. Maka zakat fitrah akan membersihkan itu. Dan juga zakat fitrah adalah berfungsi sebagai makanan. Sekali lagi, makanan untuk orang-orang fakir miskin. Maka barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang melaksanakan setelah sholat, yakni Idul Fitri, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.